Halo semuanya, kembali lagi di video Gadget Serigala. Setelah sekian lama nggak buat video, di video kali ini saya mau nge-review HP lagi. Kali ini HP-nya adalah Oppo Reno 5. Oke, jadi awal tahun kemarin Oppo itu nge-launching Reno 5 ini pada bulan Januari sebagai penerus dari HP Oppo Reno 4. Untuk harganya itu ada di 4.999.000. Lalu ada dua varian warna. Warna yang pertama itu adalah Starry Black atau warna hitam. Lalu ada yang ini sebutannya adalah Fantasy White. Jadi yang Fantasy White ini warnanya nggak putih, tapi lebih kayak warna hologram ya. Karena dilihat dari angle yang berbeda, ntar warnanya jadi ganti lagi. No. Dilihat dari sini agak biru, dari sini orange. Oke, yang pertama kita review dulu desainnya. Untuk desainnya itu nggak jauh beda dengan Reno 4, mulai dari ukuran HP-nya, ukuran layar, lalu dari layout kamera belakangnya juga sama persis dengan Reno 4, dimana belakangnya ada 4 kamera. Lalu untuk depannya dia beda dengan Reno 4 ya. Kalau Reno 4 kan ada 2 kamera, yang ini ada 1 kamera aja. Lalu untuk build materialnya itu sama, masih menggunakan plastik pada cover bagian belakang. Lalu untuk frame-nya ini juga masih plastik. Oke, jadi karena pakai plastik, ini HP-nya nggak berat, cuma 171 gram dan tipis. Ketebalannya itu cuma 7,7 mm. Oke, lalu untuk yang warna ini, yang Fantasy White, ini pada bagian belakang ini ada teksturnya. Jadi dia finishingnya nggak glossy atau mengkilat. Dan dibilang doff juga nggak, karena ini lebih kasar lagi dari doff. Jadi untuk yang warna Fantasy White ini menurut saya yang paling enak gitu ya, karena digenggam dia nggak licin, lalu anti fingerprint gitu ya, jadi nggak ada bekasnya gitu. Lalu untuk yang warna Starry Black itu warnanya biasa aja, hitam dan finishingnya glossy, jadi kelihatan lebih kotor gitu ya. Jadi saya lebih milih yang warna Fantasy White. Lalu untuk port-portnya itu masih sama. Di bawahnya ini ada port USB Type-C, audio jack. Lalu SIM tray-nya itu dia yang Reno 5 ini dual SIM card dan support expandable storage atau SD card gitu. Jadi total ada 3 slot. Oke, jadi untuk desainnya saya suka yang Reno 5 ini ya. Apalagi yang warnanya yang Fantasy White ini. Tapi kalau dari bentuknya, dari desainnya ini nggak beda jauh, atau bilang sama persis sih dengan yang Reno 4. Jadi hanya suka pada warnanya saja. Oke, selanjutnya kita bahas Reno 5 ini dari segi speknya. Untuk speknya itu dia sama persis dengan Reno 4, dimana dia masih menggunakan Snapdragon 720G, storage-nya 128GB, lalu RAM-nya itu 8GB. Dan dia ini udah menggunakan Android 11 dan ColorOS versi 11.1. Bedanya dengan Reno 4 yaitu dia Reno 4 masih menggunakan Android 10, tapi sekarang dia udah upgrade atau udah dapat upgradean ya untuk ke Android 11. Oke, jadi untuk spek ini menurut saya ini nggak ada upgrade, jadi kurang lebih sama dengan Reno 4. Untuk Reno 5 ini layarnya ada upgradean dari seri Reno 4, dimana dia itu layarnya udah menggunakan refresh rate 90Hz. Oke, jadi kalau Reno 4 itu dia masih menggunakan 60Hz refresh rate-nya. Nah, di sini untuk settingannya mau dilihat, untuk settingan high refresh rate udah menggunakan 90Hz. Jadi untuk scrolling dia lebih enak. Mungkin kalau di kamera nggak kelihatan ya. Untuk layarnya sendiri ini masih sama, menggunakan layar AMOLED, ukurannya 6,4 inci dan Gorilla Glass 3. Dan untuk Reno 5 ini
pada bagian layarnya juga ada sensor fingerprint. Jadi sensor fingerprintnya itu under display. Oke, kita coba aja fingerprintnya. Ini kita kerja dulu untuk hasilnya cepat. Oke, udah rata. Nah, ini jadi fingerprintnya itu ada di layar sama dengan Reno 4, jadi nggak ada perubahan. Oke, jadi penilaian saya dari segi layar, untuk kualitas layarnya bagus, terang, jernih, dan udah menggunakan 90 Hz, jadi itu upgrade dari seri Reno 4. Jadi untuk scrolling sekarang udah makin smooth gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan bahas dari sisi kamera. Untuk Reno 5 ini spek kameranya, kamera utamanya itu 64 megapiksel, kamera ultrawide-nya 8 megapiksel, lalu ada 2 megapiksel kamera makro dan depth sensor. Jadi kalau dibanding dengan Reno 4, ini ada upgradean, di mana Reno 4 itu kamera utamanya sebelumnya adalah 48 megapiksel, lalu ini jadi naik ke 64 megapiksel. Nah, untuk kamera depannya sendiri, dia ini kamera depannya cuma satu, tapi megapikselnya itu naik ke 44 megapiksel dibanding dengan Reno 4, di mana dia ada dua kamera, tapi kamera utamanya itu 32 megapiksel. Jadi kalau menurut saya pribadi, kamera depannya ini termasuk upgrade ya. Karena selain megapikselnya lebih besar, dan dia hanya menggunakan satu lensa atau satu punch hole. Berbeda dengan Reno 4 yang punch hole-nya itu manjang, jadi mengganggu layarnya, jadi layarnya kelihatan penuh gitu. Jadi ini menurut saya bagus. Oke, kalau di atas kertas kameranya memang lebih unggul dibanding Reno 4, tapi ntar kita coba aja lihat hasil jepretan dari kamera Reno 5 ini. Oke, itu dari spek kameranya. Sekarang kita coba masuk ke aplikasi kamera. Kita bahas satu-satu di sini. Oke, jadi untuk Reno 5 ini biasa ya tampilannya, sama dengan HP sebelumnya Reno 4. Di sini ada ultra wide. Nah, di sini yang biasa 2 kali zoom, 5 kali zoom. Nah, oke. Lalu di sini ada video. Lalu untuk pada bagian foto, ini dia ada settingan buat frame-nya, mau full atau 16:9, 4:3, lalu ada settingan buat aktifin 64 megapikselnya. Jadi walaupun sensor utamanya itu atau kamera utamanya 64 megapiksel, jadi secara default 64 megapikselnya itu off. Jadi gambar yang diambil akan dikonvert jadi 12 megapiksel. Oke, ini ada Google Lens, ini ada Beautify sebelah sini, lalu ini video, model video, night mode, video, foto, lalu di bagian more dia ada dual view video. Jadi dual view video ini coba aja. Nah, jadi dia menggunakan atau merekam video menggunakan kamera depan dan kamera belakang secara bersamaan. Nah, oke. Oke, selanjutnya akan saya tampilkan gambar-gambar atau foto-foto hasil dari Reno 5. Oke, ini untuk hasil capture videonya. Oke, ini yang 30 fps Full HD 1080p. Lalu ini kita zoom 2x atau 2 kali, lalu ini zoom 5 kali. Oke, jadi kalau untuk yang ini kita nggak langsung bisa pindah ke ultra wide. Nah, kita langsung pindah. Oke, ini adalah sampel rekaman menggunakan lensa ultrawide-nya. Kelihatan bedanya dengan yang lensa biasa tadi ya.
Nah, kalau yang ini adalah contoh atau hasil dari kamera depan, video kamera depan. Oke, ini beautify-nya off. Selanjutnya kita bahas dari spek-spek lainnya ya. Dari spesifikasi lainnya itu seperti baterai. Untuk baterainya ini Reno 5 lebih besar dibanding Reno 4, di mana baterainya itu 4310 mAh. Dibanding dengan Reno 4 yang masih 4015, lumayan nambah 300 mAh. Lalu dari charging speednya, Reno 5 ini dia support 50 watt atau yang super VOOC. Sedangkan Reno 4 itu cuma yang 30 watt. Jadi untuk charging speednya ini lebih cepat yang Reno 5. Lalu untuk networknya masih 4G, karena untuk Reno 5 ini ada seri yang 5G-nya nanti ya, akan saya review juga. Masih sama dengan Reno 4, masih sama-sama 4G. Oke, jadi di sini dapat dilihat di status barnya ada logo NFC. Jadi Reno 5 ini dia sudah support NFC. Beda dengan Reno 4 yang belum support. Jadi untuk ngisi-ngisi e-money lebih gampang. Jadi menurut saya dibanding dengan Reno 4, Reno 5 ini upgrade-nya dari baterai lumayan, charging speed-nya oke, bagus, dan ada fitur NFC-nya yang memudahkan buat ngisi e-money ya. Oke, selanjutnya saya mau ngebahas dari segi software. Untuk softwarenya ini, Reno 5 kan menggunakan Android 11, ColorOS 11.1. Oke, jadi untuk ColorOS 11.1 ini yang gak saya suka itu adalah banyaknya aplikasi bloatware. Nah, ini kecuali Antutu dan Geekbench ya, itu baru diinstal. Jadi untuk yang versi Indonesia ini banyak banget, mulai dari aplikasi-aplikasi third party yang nggak penting sebenarnya. Tapi sebenarnya itu bisa di uninstall, tapi ada juga yang nggak bisa. Yang saya suka dari ColorOS 11 ini, dia tampilannya bisa di customize, jadi udah banyak customisasinya. Di bagian sini, personalisasi. Jadi kita bisa ngubah icon style, bisa ngubah color dari iconnya, bisa ngubah font. Jadi bisa juga ganti icon di notifikasi atau di status barnya itu. Dan dia juga udah ada always on display. Jadi always on display-nya itu bisa kita custom juga. Oke, selanjutnya kita cobain Antutu benchmarknya di Reno 5 ini. Kita bandingin dengan Reno 4. Apakah ada perbedaan atau tidak? Oke, Reno 5 4G. Kita tes. Oke, jadi untuk hasil Antutunya itu udah keluar, udah selesai ya, 231.137. Lalu kita coba ini Geekbench test. Oke, jadi ini untuk skor Geekbench-nya. Untuk single core-nya itu 568 dan multi core-nya itu adalah 1683. Ini pakai Geekbench yang versi 532. Oke, jadi untuk performa ini seharusnya nggak beda jauh dengan yang Reno 4. Jadi kesimpulannya untuk upgrade-nya itu paling utamanya adalah pada kamera, charging speed-nya, NFC. Oh iya, dan satu lagi yang paling berasa upgrade-nya itu adalah pada bagian layar yang udah 90 Hz. Oke semuanya, jadi segitu aja pembahasan dan review dari Reno 5. Kalau ada yang kurang boleh ditambahkan. Untuk video berikutnya saya mau review dari Reno 5 5G.
Jangan lupa subscribe dan like video ini. Sampai ketemu di video berikutnya.